Hai guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak bidang datar, licin, dan kasar. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laurencia Natania Oktaviani dengan NPM 20103030323 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 1 Universitas Tidar. Untuk melakukan simulasi gerak pada bidang datar, licin, dan kasar, saya menggunakan aplikasi Scratch. Nah, berikut merupakan tampilan pada aplikasi Scratch. Pada aplikasi Scratch ini, kita dapat menentukan yang pertama itu ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan yang telah saya buat untuk simulasi gerak pada bidang datar licin. Yang pertama itu ada when, terus gambar bendera berwarna hijau, terus klik. Itu artinya jika diklik bendera warna hijau, gunanya untuk menjalankan simulasi ini agar untuk mulai bergerak. Selanjutnya ada erase all, terus pen up, terus set pen color to, dan selanjutnya ada set pen size to, dan di sini saya memilih ukuran pennya itu 7. Di bawahnya ini rumusan diketahui. Yang pertama itu ada set x0 di sini sebesar min 140. Set y0 di sini saya tulis sebesar min 60. Set f atau gayanya itu di sini saya tulis sebesar 40. Terus set m itu adalah masanya sebesar 5. Terus set a percepatannya. Rumus percepatannya yaitu f per m. Selanjutnya ada set t atau waktu di sini tertulis 0. Selanjutnya ada set v0 atau kecepatan awal. Di sini saya tulis 16. Setelah itu ada go to x ke x0 dan y ke y0. Selanjutnya ada repeat. Repeat itu pengulangan. Di sini saya tulis banyak 30. Setelah itu di bawah ada pen up. Terus di bawahnya lagi ada rumus xt. Di sini xt itu sama dengan x0 ditambah v0 dikali t ditambah setengah dikali at kuadrat. Selanjutnya yang bawah itu yt. Di sini saya tulis sebesar min 60. Terus ada go to x ke xt dan y ke yt. Selanjutnya ada pen down. Terus ada start sound. Di sini saya pilih drum funky. Dan di sini ada change t. Di sini saya tulis 0,1. Ini tuh artinya t-nya diubah dari 0 ke 0,1. Nah, sekarang coba kita gerakan simulasinya. Nah, coba kita ulangi. Nah, nanti hasilnya akan bergerak seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak pada bidang datar yang kasar. Yang pertama itu ada when click, terus erase all, pen up, set pen color to, dan set pen size to. Jadi di sini tuh rumusannya sama kayak rumusan pada bidang halus. Cuma yang membedakan di sini itu adalah adanya koefisien kinetis dan gaya geseknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan-rumusannya. Rumusan diketahuinya itu yang pertama ada x0 sebesar min 140, terus y0 sebesar 20, f atau gaya itu sebesar 50, terus masanya 5, terus waktunya di sini tertulis 0, lalu v0 atau kecepatan awalnya itu 12, terus gaya gravitasinya 10. Lalu koefisien kinetisnya di sini saya tulis 0,5. Nah, selanjutnya
untuk mencari gaya gesek atau FK, itu rumusnya adalah FK sama dengan koefisien kinetis dikali massa dikali gravitasi. Lalu di bawahnya itu ada A. A itu percepatan. Rumusnya F dikurangi FK dibagi massa atau M. Selanjutnya di gambar sebelah kanan itu ada gotu X ke X0 dan Y ke Y0. Lalu ada repeat until touching edge. Ini tuh artinya pengulangan sampai menyentuh ujungnya. Lalu ada pen up. Terus di bawahnya lagi ada rumus XT. XT itu adalah jarak akhirnya. Rumusnya XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Lalu di bawahnya ada set YT dengan YT itu adalah 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. X ke Kurang XT lebihnya dan mohon Y ke maaf. YT. Terima kasih. Lalu ada pen down. Terus start sound, di sini saya memilih soundnya itu pop. Terus ada change T by 0,2. Di sini tuh maksudnya waktunya diubah dari 0 ke 0,2. Sekarang coba kita play. Nah, coba kita ulangi. Jadi benda pada permukaan kasar akan bergerak seperti ini. Lalu bisa dilihat hasilnya sekarang. Pada titik-titiknya itu terlihat dari kiri ke kanan tuh semakin renggang. Artinya benda tersebut bergerak pada permukaan kasar itu semakin cepat atau dipercepat. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah GLBB dipercepat. Namun, ketika benda digerakkan pada permukaan kasar, gaya yang bekerja itu tidak harus GLBB dipercepat, tapi bisa juga GLB ataupun GLBB diperlambat. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama, kalau GLBB dipercepat itu syaratnya F atau gayanya itu harus lebih besar dari gaya geseknya atau FK. Lalu yang kedua, syarat agar gaya yang bekerja itu GLB, itu F harus sama dengan FK. Nah, yang ketiga, agar diperoleh GLBB diperlambat, itu syaratnya FK harus lebih besar dari F. Lalu, apa perbedaannya dengan gerak benda pada permukaan licin? Nah, sekarang kita coba play lagi gerak benda pada permukaan licin. Bisa dilihat pada titik-titiknya, itu sama kayak simulasi gerak pada permukaan kasar. Jadi dari kiri semakin ke kanan, itu semakin renggang. Artinya, gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah GLBB dipercepat. Namun, apa perbedaannya benda yang bergerak di permukaan licin sama dengan benda yang bergerak di permukaan kasar? Perbedaannya itu adalah benda yang bergerak pada permukaan licin itu gerakannya atau gayanya itu selalu GLBB dipercepat. Sedangkan benda yang bergerak pada permukaan kasar, gaya yang bekerja itu ada 3. Yaitu yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua bisa juga GLB, dan yang ketiga bisa juga GLBB diperlambat. Jadi itu yang membedakannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.